Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila, Prodi Budidaya Perairan Angkatan 2018. Saya ingin berbagi hasil rangkuman tugas dari mata kuliah Fisiologi dan Tingkah Laku Ikan. Fisiologi terdiri atas fisiologi virus, fisiologi bakteri, fisiologi tumbuhan, fisiologi ikan, fisiologi pencernaan, fisiologi pernapasan, fisiologi pertumbuhan, fisiologi reproduksi, dan fisiologi lain sebagainya. Persamaan antara sel. Pertama, tiap sel memerlukan nutrien untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua, semua sel mempunyai nutrien yang sama jenisnya. Yang ketiga, hampir semua sel mempunyai kemampuan untuk berbiak atau memperbanyak. Yang keempat, sel mampu untuk hidup, tumbuh, dan melakukan fungsi khususnya selama tersedia oksigen, glukosa, ion, asam amino, dan asam lemak. Yang terakhir, bila ada sel yang rusak, maka sel-sel yang tersisa dari sejenisnya akan memperbanyak diri sampai jumlahnya kembali lengkap. Sebagai unit hidup tubuh. Yang pertama, unit dasar tubuh mulai dari virus sampai manusia adalah sel. Tiap organ merupakan kumpulan banyak sel yang berbeda dan digabungkan dengan struktur penyokong intersel. Tiap-tiap jenis sel secara khusus beradaptasi untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Misalnya sel darah merah mengangkut oksigen dari insang ke jaringan. Sel hati berperan sebagai mesin pembaharuan bagi bahan-bahan yang sudah rusak. Adapun komponen yang menyusun sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan terdiri atas membran sel, nukleus, sitoplasma, nukleolus, badan Golgi, retikulum endoplasma, lisosom, vakuola, mitokondria. Sedangkan pada sel tumbuhan yaitu dinding sel, membran sel, kloroplasma, badan Golgi, vakuola, mitokondria, nukleus, retikulum endoplasma, dan nukleolus. Transport melalui membran sel. Membran sel memegang peranan yang sangat penting dalam proses keluar masuknya zat. Transportasi zat-zat dibagi menjadi dua, yaitu transportasi aktif dan transportasi pasif. Transportasi pasif merupakan perpindahan zat-zat yang mengikuti aliran perbedaan konsentrasi. Sedangkan transportasi aktif merupakan perpindahan zat-zat melawan aliran perbedaan konsentrasi dan memerlukan energi. Transportasi pasif berlangsung secara proses difusi dan osmosis. Proses difusi merupakan perpindahan molekul-molekul suatu zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi menuju bagian yang berkonsentrasi rendah. Sedangkan proses secara osmosis yaitu pergerakan molekul air dari konsentrasi air yang tinggi menuju konsentrasi air yang rendah secara semi-permeable. Adapun transportasi aktif berlangsung melalui proses transport aktif, eksositosis, dan endositosis. Eksositosis terjadi apabila terdapat molekul-molekul berukuran besar yang tidak dapat ditransportasikan melalui mekanisme transportasi aktif. Sedangkan endositosis merupakan masuknya molekul ke dalam sel dengan bantuan vesikula. Organ pencernaan. Kategori hewan berdasarkan apa yang dominan dimakan. Pertama, herbivora lebih banyak makan bahan dari tumbuhan. Karnivora makan bahan makanan berasal dari hewan. Detritivora memakan detritus. Omnivora memakan kombinasi antara tumbuhan dan hewan. Plankton feeder memakan zoo dan fitoplankton. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, rongga mulut, faring, esophagus, lambung, pylorus, usus, rektum, anus. Perbedaan struktur anatomis, topis insang, dan organ atau segmen saluran pencernaan pada ketiga kategori ikan yaitu
Pertama, tapis insang. Pada herbivora banyak, panjang dan rapat, sedangkan pada omnivora sedang, karnivora sedikit, pendek dan kaku serta jarang. Organ rongga mulut pada herbivora sering tidak bergigi, pada omnivora bergigi kecil, dan karnivora umumnya bergigi kuat dan tajam. Organ lambung pada herbivora berlambung palsu atau tidak berlambung, pada omnivora berlambung dengan bentuk kantung, pada karnivora berlambung dengan bentuk tabung. Organ usus pada herbivora yaitu sangat panjang, beberapa kali panjang tubuhnya. Pada omnivora sedang 2-3 kali panjang tubuhnya. Pada karnivora pendek, kadang lebih pendek daripada panjang tubuhnya. Saluran pencernaan. Pertama, mulut. Posisi mulut pada ikan bermacam-macam. Yang pertama, terminal, yang kedua subterminal, yang ketiga superior, yang keempat berbagai bentuk mulut ikan terdapat 3, yaitu yang pertama dapat disimpulkan, yang kedua mulut gergaji, yang ketiga mulut kabut. Rongga mulut. Pada lapisan permukaan terdapat sel-sel penghasil lendir. Yang kedua, ada ikan yang memiliki gigi atau organ keras untuk penghancur makanan. Terdapat lidah atau penebalan tulang di dasar mulut yang diselimuti lapisan sel mukus dan organ pengecap. Pada langit-langit bagian belakang terdapat organ palatin yang berfungsi untuk mengatur kelebihan dan pemompaan air. Selanjutnya, faring. Bagian kanan kiri segmen faring terdapat insang atau tapis insang, tempat terjadinya penyaringan makanan. Gigi faring berfungsi untuk menyobek dan menggerus bahan tumbuhan dan gastropoda. Oesophagus, permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk pipa atau tabung, mengandung lendir untuk membantu penelaan makanan. Pada ikan laut berperan dalam penyerapan garam melalui difusi pasif. SHG konsentrasi garam air laut menurun. SHG memudahkan penyerapan air oleh usus, belakang, dan rektum. Segmen esophagus terdiri atas 4, yaitu 1. Lapisan mukosa, 2. Lapisan submukosa, yang ketiga lapisan otot, yang keempat lapisan sereus atau adventris. Lambung. Besarnya ukuran lambung berkaitan dengan fungsinya sebagai penampung makanan. Kapasitas lambung bervariasi tergantung jenis ikan. Pada ikan tidak bergigi herbivora terdapat gizzard atau lambung khusus yang berperan untuk menggerus makanan. Berdasarkan bentuk anatomis, lambung terbagi menjadi 3 tipe, antara lain yaitu 1. Berbentuk memanjang, biasanya pada ikan herbivor bertulang sejati. Berbentuk sifon, terdapat pada sebagian besar ikan Teleostei. Lambung kaeka, terdapat pada ikan Polypterus, Amia, Anguilla. Gizzard. Beberapa jenis ikan, lambung bermodifikasi menjadi gizzard. Pada mugil bagian pilorus, dan lambung membesar dan mengeras akibat penebalan otot. Gizzard merupakan kompensasi akibat ketidaksempurnaan atau ketidakkeberadaan gigi pada rongga mulut. Dianggap sebagai lambung khusus untuk golongan Microphagus, makanan berukuran kecil, tidak terdapat kelenjar apapun, fungsinya mengurus makanan. Pilorus merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus. Depan sangat menyolok karena ukurannya mengecil karena adanya penebalan lapisan otot melingkar. Berfungsi sebagai mengatur pengeluaran makanan dari lambung ke usus. Usus merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Bentuk serta diameternya relatif homogen mulai dari depan sampai belakang. Dibedakan atau usus depan, tengah, dan belakang. Panjang usus ikan bervariasi dan berhubungan erat dengan kebiasaan makan. Ikan herbivora panjang usus beberapa kali lipat dengan panjang tubuhnya. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang terujung. Secara anatomis sulit dibedakan antara usus dan rektum secara histologis. Batas antara kedua segmen tersebut dapat dibedakan dengan adanya katup rektum. Katup rektum terbentuk karena adanya penebalan lapisan submukosa dan lapisan otot yang berfungsi dalam penyerapan air dan ion
yang dapat dilihat dari kondisi feses yang semuanya lembek. Kloaka, ruang tempat bermuaranya saluran pencernaan dan saluran genital. Ikan bertulang sejati tidak memiliki kloaka. Ikan bertulang rawan memiliki organ tersebut. Pada kloaka, saluran pencernaan masuk dari bagian bawah, sedangkan saluran uregenital masuk dari bagian atas. Kartup kloaka terdapat pada lubang pengeluaran sisa makanan. Anus, saluran pengeluaran terujung dari saluran pencernaan. Pada teleoste, anus terletak di depan saluran genital. Enzim pencernaan. Pencernaan dan penyerapan makanan menyangkut pertama struktur alat pencernaan, yaitu tempat berlangsungnya proses pencernaan dan penyerapan makanan. Yang kedua, mekanisme pencernaan dan penyerapan makanan, yaitu mekanisme fisik dan kimia, serta interaksi antara komponen-komponen yang terkait dengan pencernaan dan penyerapan. Yang ketiga, biokimia dari bahan yang terkait dengan proses pencernaan, yaitu zat makanan, enzim, mukus, asam klorida, cairan ampul, dan hormon. Pengertian pencernaan, yaitu penyederhanaan makanan mekanisme fisik dan kimia yang mudah diserap dan diedarkan melalui peredaran darah. Proses pencernaan menyangkut tiga, yaitu alat pencernaan, bahan yang digunakan, dan mekanisme. Alat pencernaan. Struktur dan fungsi alat pencernaan terbagi atas dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Mekanisme pencernaan secara fisik, terdapat pergerakan makanan pada saluran pencernaan ini, yaitu gerak peristaltik dan gerak segmentasi. Mekanisme pencernaan secara kimia, terdapat lambung, cairan digestif mulai dihasilkan, usus, proses penyempurnaan pencernaan makanan. Enzim pencernaan. Fungsi enzim yaitu mengubah laju reaksi sehingga dengan kecepatan reaksi yang diperlihatkan dapat dijadikan ukuran keaktifan enzim. Aktivitas enzim dapat dinyatakan dalam bentuk unit enzim. Adapun faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu konsentrasi enzim dan substrat, suhu, pH, dan inhibitor. Klasifikasi enzim pencernaan. Enzim yang berperan dalam proses pencernaan termasuk kelompok enzim hidrolase, yaitu enzim yang mengkatalis substrat pada kondisi basah. Enzim hidrolase terdiri atas enzim yang menguraikan ikatan peptida, enzim yang menguraikan ikatan ester, dan enzim yang menguraikan ikatan oksidik. Mekanisme penyerapan. Penyerapan makanan, ion, dan air terutama terjadi pada usus. Dua tenaga pengangkutan bahan untuk melewati membran sel antara lain energi kinetik dari ion-ion dan molekul. Dua tenaga penggerak yang membutuhkan enzim atau energi metabolik. Mekanisme penyerapan terdiri atas dinding usus, difusi, osmose, transportasi aktif, endositosis. Hormon pencernaan dan peranannya. Hormon merupakan senyawa organik yang berperan dalam pengaturan proses-proses fisiologis, yaitu kontraksi, sekresi, dan biosintesis. Kinerja pencernaan dikendalikan oleh kerja saraf dan hormon. Pergerakan makanan pada saluran pencernaan meliputi pengambilan, pencabikan, dan penelaan makanan. Pengambilan makanan. Faktor-faktor yang merangsang ikan untuk makan yaitu dari dalam adanya rasa lapar, penurunan kadar metabolis darah karena digunakan dalam proses metabolisme sel, dan adanya rongga yang kosong pada lambung. Laju metabolisme terkait dengan musim, waktu, kualitas, dan kuantitas makanan. Sedangkan dari luar, adanya rangsangan untuk makan yang diterima oleh organ penerima seperti taste-bud, organ olfaktori, penglihatan, sistem garis rusuk, elektroseptor, dan lain-lain. Interaksi kedua faktor tersebut akan menentukan aktivitas makan ikan. Berdasarkan cara makan, ikan dapat dikelompokkan menjadi dalam, predator, grazer, filter feeder, suker, parasit. Pencabikan makanan. Jenis-jenis ikan tertentu, makanan akan dihancurkan kemudian ditelan.
Namun jika ukuran makanan terlalu besar atau keras sehingga sulit dicerna, ia akan melalui proses bucofaring, atau itu sangat efektif karena adanya berbagai macam gigi dengan berbagai corak mekanisme kerjanya. Penelaan makanan. Makanan yang utuh atau partikel dalam bucofaring akan didorong esofagus menuju ke lambung. Adanya kontraksi otot bergaris pada esofagus depan dan adanya lapisan mukus pada permukaan esofagus. Gerakan atau kontraksi otot pada saluran pencernaan. Saluran pencernaan memiliki dua lapisan otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Pergerakan makanan pada saluran pencernaan. Pergerakan makanan pada saluran pencernaan dapat didekati melalui pengukuran laju pencernaan, dan laju pencernaan adalah lamanya waktu untuk mencerna makanan. Ada beberapa metode, yaitu pengukuran selang waktu antara saat pertama mengkonsumsi makanan hingga saat terjadi pengeluaran fases. 2. Pengukuran laju pengosongan isi lambung, dan 3. Studi radiografi. Pencernaan makanan. Pada dasarnya, pencernaan makanan mempunyai prinsip, yaitu pencernaan merupakan proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi. Makanan menjadi bahan yang sederhana dan melarut dengan mudah, dapat diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Pencernaan melalui fisik atau mekanik dengan mulut pada gigi, proses pemotongan dan pengerusan makanan. Kemudian lambung dan usus, gerakan atau konstruksi otot pada segmen tersebut akan lebih efektif. Pencernaan secara kimiawi. Pencernaan fisik dan pencernaan kimiawi meliputi perubahan makanan dari yang asalnya bersifat kompleks menjadi senyawa sederhana. Asalnya bersifat makro menjadi partikel mikro. Dalam bentuk partikel mikro, makanan menjadi zat terlarut yang dapat diserap oleh dinding usus. Yang tidak diserap akan keluar melalui anus. Enzim pencernaan. Enzim merupakan katalisator biologis dalam reaksi-reaksi kimia yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Bahan dasarnya yaitu protein yang disintesis di dalam sel dan dapat dikeluarkan dari sel yang membentuknya melalui proses eksositosis. Enzim yang disekresikan oleh sel digunakan untuk pencernaan di luar sel, yakni dalam rongga saluran pencernaan. Enzim yang dipertahankan tetap berada dalam sel akan digunakan untuk pencernaan dalam sel tersebut. Enzim hidrolase terdiri atas enzim yang menguraikan ikatan-ikatan peptida, enzim yang menguraikan ikatan-ikatan ester, dan enzim yang menguraikan ikatan-ikatan oksidik. Berdasarkan organ yang menghasilkannya, enzim dibagi atas 3 bagian, yaitu enzim lambung, enzim pankreas, dan enzim usus. Enzim lambung yaitu enzim yang disekresikan oleh kelenjar lambung, contohnya pepsin. Enzim pankreas yaitu enzim yang disekresikan oleh sel asinus pankreas, contohnya tripsin. Enzim usus, enzim yang disekresikan oleh sel lapisan mukosa usus, contohnya fosfatase alkalina. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja enzim yaitu suhu, nilai pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim. Pencernaan protein, lemak, dan karbohidrat. Proteinase merupakan bahan organik dengan berat molekul yang tinggi, tersusun oleh sejumlah asam amino yang disatukan dalam ikatan peptid. Terbagi dua, yaitu endopeptidase berperan sebagai katalisator dalam menghidrolisis rantai peptida dengan bagian tengah dan rantai peptida spesifik. Eksopeptidase mengkatalis dan melepaskan ujung asam amino. Terdapat baik sebagai enzim intraseluler maupun ekstraseluler. Tripsin disekresikan oleh pankreas eksokin. Enzim endopeptidase yang berperan dalam pencernaan protein antara lain adalah pepsin, lipase, dan esterase. Enzim yang berperan sebagai katalisator dalam hidrolisis trigliserida disebut lipase. Enzim yang memecahkan ikatan etil butirat atau ester sederhana adalah esterase. Karbohidrase.
Enzim yang ditemukan baik pada pankreas maupun usus. Enzim pencernaan dan kaitannya dengan jenis makanan. Ikan, jenis makanan, herbivora, omnivora, dan karnivora, merupakan karbohidrase dan proteinase. Penyerapan zat makanan. Prinsip penyerapan zat makanan yaitu makanan akan masuk saluran pencernaan, antara lain fisika, kimia, dan biologi. Makanan dalam bentuk larutan senyawa sederhana akan diserap melalui sistem peredaran darah, kemudian akan menuju ke seluruh tubuh, dan jika itu tidak terserap, itu akan berubah menjadi feses. Pada umumnya, ikan Teleosta air tawar lebih banyak menyerap gula dan asam amino pada usus depan dibandingkan dengan ikan laut. Pada karnivora, penyerapan gula dan asam amino lebih banyak terjadi pada usus bagian belakang dibandingkan usus bagian depan. Pada herbivora, usus bagian depan menyerap nutrien lebih banyak dibandingkan usus bagian belakang. Perbedaan difusi dan osmosis adalah difusi perpindahan zat, sedangkan osmosis hanya perpindahan air saja. Difusi merupakan penyebaran partikel dari larutan konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah, tidak melalui semi-permeable. Sedangkan osmosis adalah perpindahan larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi lewat membran semi-permeable.